Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Somel Yunita, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bengkulu Utara akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran ini, saya terlalu banyak ceramah dan siswanya hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal di sini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam belajar. 3. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Dan yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Di sini saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Dan saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Dan fokus yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Berikut adalah gambaran kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, setelah mempelajari modul ini antara lain yaitu merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Tugas guru adalah menuntun mana yang baik dan tidak baik. Kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran berpusat pada anak, maka anak akan lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Dan yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan membuat pembelajaran lebih berwarna. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga dapat merubah perilaku saya, antara lain mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, yaitu dengan menuntun sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka penerapan yang akan saya terapkan di kelas yaitu: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti.
kelima, menerapkan sistem AMON, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan di kelas yaitu: pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, yaitu pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.